Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, ingin berpresentasi tentang analisa pemahaman informasi hoak di media sosial. WhatsApp dampaknya pada opini publik. Baik, kita lanjut saja. Di sini ada informasi hoak, teknologi komunikasi dan informasi TK berkembang dengan pesat mengikuti zaman dengan adanya beragam media, termasuk media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya, banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok. Lebih banyak dari informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tergolong dalam informasi hoak. Terus di sini ada pemberitaan hoak di media sosial. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 1998, Indonesia masuk pada fase demokrasi substansial. Karena selama 32 tahun sebelumnya di bawah rezim Orde Baru yang otoritarian, Orde Baru yang menciptakan dirinya sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun faktanya keinginan hak-hak rakyat untuk berekspresi, berpendapat, suara diberi pembatasan yang sangat kaku dan ketat. Banyak media cetak yang tidak searah dengan kemajuan rezim Orde Baru akan diakhiri dengan pencabutan SEUP untuk dirabel. Konsekuensinya, dalam kurun waktu tersebut pemberitaan yang ada diawasi dan dikontrol, semuanya dikondisikan untuk seragam di dalam penyiapan konten-konten berita. Akhirnya jarang sekali media surat kabar yang memberitakan hal-hal yang sifatnya kritis untuk memberitakan penyadaran pada masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan ketidaklaziman, pelanggaran pemasungan yang dilakukan oleh rezim penguasa, pencitraan di dalam kondisi pemandulan daya kritis. Ini hal yang diharap oleh rezim penguasa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terus di sini ada cara menganalisis berita hoak. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada tanggal kejadiannya, tempat kejadiannya tidak jelas. Pada isu suara, kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu. Beritanya tidak berimbang. Alur ceritanya dan kontennya tidak logis, langkah dan aneh. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak racu dan tidak berhubungan satu sama lain. Penggunaan bahasa yang sangat emosional dan provokatif. Terus di sini ada indikator hoak. Judul yang memiliki kesan mengandung perbuatan tindakan kejahatan atau bersifat menghasut biasanya merupakan tindakan hoak. Karena judul yang baik itu dibuat apa adanya, berdasarkan peristiwa yang terjadi, bukan malah membuat masyarakat ikut memberitakan dukungan atau simpatinya. Judul yang bersifat provokatif akan membuat pembicaraan dipengaruhi dan merasa diajak turut serta dalam suasana atau keadaan yang terdapat dalam isi berita. Terus di sini ada media sosial. Media sosial berasal dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam alat sarana komunikasi. Sosial media menjadi sebuah media yang penting karena kehadirannya membuat perubahan besar dalam penyampaian sebuah pesan, di mana yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Dengan sistem dua arah, media sosial menyediakan fasilitas penyampaian pesan ke lebih dari satu orang. Ini tidak ditemukan pada sistem komunikasi
non-digital yang masih manual, di mana satu pesan hanya bisa dikirim kepada satu penerima pesan. Di sini ada media sosial WhatsApp. Penggunaan nama WhatsApp berasal dari frasa WhatsApp sebagai bahasa sapaan dalam menyatakan kabar. WhatsApp didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton pada tahun 2014. WhatsApp terhubung dengan Facebook, namun beroperasi secara terpisah sebagai aplikasi yang fokus untuk melayani pertukaran pesan yang cepat dan mudah. WhatsApp dirancang untuk memudahkan penggunanya agar tetap terhubung dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. WhatsApp memberikan berbagai macam fitur bagi penggunanya dengan menggratiskan pengiriman pesan dan dilakukan memanggil secara sederhana, aman dan cepat berbagai jenis telepon di seluruh penjuru dunia. Terus yang terakhir di sini ada rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Budiwanto dalam Mustafa, metode deskriptif adalah rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat secara objektif tentang suatu objek pengamatan yang terjadi di masa kini. Pendekatan kuantitatif ialah metode penelitian yang berfokuskan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara macam-macam variabel, bukan proses penyelidikan di dalam kerangka yang berbentuk nilai. Sekian dari saya, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.